Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami berdua lagi di channel Dakwah Santri in Papua. Alhamdulillah pada siang kali ini, sore kali ini sudah bisa menyelesaikan beberapa kegiatan mulai dari sebelum zuhur sampai sore kali ini. Kali ini kita akan membahas kenapa kok bisa kita mendapatkan amanah yang agung ini dari LD PBNU? kok bisa terdampar di sini? Kok bisa dan lain sebagainya. Silakan, menarik untuk diulas. Dan bagaimana sih hal yang paling penting yang menjadi amanah dari LD PBNU, NU Kerlazisnu dan BPKH Republik Indonesia? Selanjutnya saya serahkan kepada Gustaf Tazali. Oh, jenengan saat yang cerita, Ustaz. Ya, sampai pandu aja. Ya, intinya kan kenapa kita di sini? Awalnya kita berkesempatan untuk mengikuti seleksi yang diadakan LDPBNU, kemudian kita terpilih dari sekian ratus orang. Ada berapa? 400 ya? 400 lebih. 400 lebih orang yang mendaftar, kemudian kita dipilih 34 orang, yang 23 dikirim ke luar negeri, yang 11 orang dikirim ke daerah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, yaitu 3T kan ya. Yang dikirim 3T. Ini terdepan mirip kayak orang Madura, selalu ada di depannya mall. Ada di mana-mana. Selalu ada di depannya kios gitu. Jadi orang Madura selalu terdepan. Nah, setelah sampai di sini, kita ngapain, Ustaz? Yang sudah, Ustaz? Kita sudah 1 minggu ya? Iya, hampir 1 minggu. Satu minggu lebih lah. 1 minggu. Sudah, 1 minggu lebih. Iya, 8 hari. Kita berangkat ke sini hari 8 hari udah. Jumat ketemu Jumat. Iya, gimana? Ya, yang paling penting adalah kita menyelesaikan program utama daripada BPKH, di mana yang perlu kami lakukan di sini adalah bagaimana mendakwah atau berdakwah dengan berbasis pemberdayaan. Artian bagaimana maksudnya 3 program yang dicanangkan oleh lembaga dakwah PBNU, oleh NU Kerlazisnu, begitu juga BPKH RI, ini memberikan suatu kontribusi besar bagi umat, khususnya umat yang ada di tempat-tempat yang masuk dalam kategori 3T, untuk bisa merasakan nilai-nilai yang mendalam daripada Islam, sehingga mereka mendapatkan akses yang lebih luas terkait tentang pembelajaran keislaman. Namun secara bersamaan ada kewajiban bagi para dai yang ditugaskan untuk memberikan support system berkaitan tentang bagaimana memberdayakan umat Islam, masyarakat yang ada di tempat lokasi dakwah kita. Intinya umat tidak hanya diajak mengaji, tapi juga bagaimana diisi perutnya, gitu. Intinya ya, gitu, bahasa mudahnya seperti itu. Oleh karena itu kami melakukan mitigasi kepada masyarakat melalui para tokoh-tokohnya, begitu juga dengan beberapa masyarakat terkait tentang apa sih yang bisa dibantu untuk dikembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat suku Kokoda ini. Yang ada apa, Ustaz, yang sudah ini, yang mungkin bisa dikerjakan? Ya, yang paling dimungkinkan itu adalah memberdayakan potensi laut yang ada di potensi laut yang dilakukan oleh para nelayan di sini. Jadi gini, hal yang menjadi sulit, kenapa kok perputaran ekonomi di masyarakat Kokoda itu tidak intens dan tidak cepat, karena salah satu faktornya mereka tidak bisa menjual potensi kelautan yang mereka miliki kepada orang di luar karena keterbatasan transportasi untuk memberlakukan hal itu. Iya, wah, potensi udangnya besar sekali. Potensi udang. Berapa kali sudah kita Udah banyak ya, baik lobster ataupun udang, gala dan sebagainya. Alhamdulillah, kita setiap hari
kita selama di Papua ya, mulai dari Sorong sampai sekarang di Kokoda ini, setiap buka, puasa dan sahur full seafood. Full seafood. Pernah daging Kayaknya daging ayam tidak daging ayam nggak pernah, daging sapi nggak pernah, seafood terus. ya. Dan itu adalah itu potensi alam. menunjukkan bahwasanya Kokoda itu perlu ditingkatkan nilai investasinya. Ya, yang hal ini nanti akan menjadi laporan kami kepada pusat untuk bisa memberikan sumbangsi besar bagi keberlanjutan masyarakat ekonomi dari masyarakat Kokoda ini. Hasil mitigasi sementara apa? Yang kami lakukan adalah hasilnya juga berdasarkan dari apa ya, musyawarah ya, diskusi ngobrol dengan Bapak Kadir ya, dan juga sebagian tokoh masyarakat yang lain. Yang perlu dilakukan adalah adanya koperasi yang bisa menjadi jembatan untuk Waalaikumsalam. Permisi. Mari Ibu, makasih. Iya, makasih. Yang menjadi tugas besar bagi BPKH di sini adalah bagaimana memberikan akses ekonomi yang secara simultan dan cepat bagi keberlanjutan ekonomi yang ada di Kokoda ini, dengan salah satunya mewujudkan koperasi ya, yang bisa saya semua agak-agak takut ini. Nah, yang bisa memperlancar roda perekonomian yang ada di masyarakat Kokoda ini. Ya, kondisinya sekarang, kondisi ekonominya masyarakat Kokoda saat ini itu rata-rata gimana sih? Ya, bisa dikatakan menengah ke bawah ya, dan ini cukup prihatin bagi kami, termasuk akses listriknya, akses listriknya, akses transportasinya. Sebenarnya apa sih keterkaitannya dakwah dengan pemberdayaan? Adalah karena dengan wujudnya pemberdayaan, maka secara otomatis ekonomi akan lanjut, akan apa ya, berjalan secara baik, secara bersamaan juga. Dakwah akan berjalan dengan baik pula. Intinya masyarakat diajak beribadah, diajak kebaikan, diajak berjuang di jalan Allah. Ketika yang di rumah sudah terpenuhi segala sesuatunya, itu akan lebih mudah. Kondisinya sekarang masyarakat itu banyak yang melaut, yang ke kebun, dijadikan alasan untuk tidak mendekat ke masjid dan seterusnya. Itu info yang kita dapat sementara seperti itu. Kondisinya ya listrik juga setengah hari ya. Itu pun genset ya, ada PLTS ternyata ya, tenaga surya. Itu pun PLTS tidak 24 jam, hanya setengah hari. Setengah malam, semalam lah, dari jam sore sampai pagi, sampai jam 6 pagi. Lucunya sekarang rusak, yang merusakkan itu warga sini, petugasnya. Kalau pembetulannya itu bisa menghabiskan ratusan juta, makanya bukan juta lagi, iya, bisa MM-an lah bahasanya gitu. Ya, mungkin itu ya untuk cerita pada sore kali ini. Terus tonton kami di channel Dakwah Santri dalam program DSIP, Dakwah Santri in Papua. Salam.